Selamat datang di Bali, pulau yang tak hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga tengah membangun kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan. Inilah wajah dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, sebuah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM sebagai penyangga utama ekonomi Bali. Sejalan dengan visi Gubernur Bali Nangsat Kertiloka Bali, Dinas Koperasi dan UKM hadir sebagai motor penggerak dalam mewujudkan ekonomi Kerti Bali. Konsep pembangunan ekonomi yang harmonis dengan alam berbasis kearifan lokal dan tidak lagi hanya bergantung pada pariwisata. Koperasi dan UMKM menjadi sektor unggulan keempat dalam ekonomi Kerti Bali. Di Bali saat ini tercatat lebih dari 6.276 koperasi aktif dengan jumlah anggota sekitar 1,2 juta orang. Koperasi-koperasi tersebut mengelola aset senilai 22 triliun rupiah lebih dengan volume usaha mencapai 19 triliun rupiah serta mampu menyerap hampir 16.000 tenaga kerja. Lebih dari 400.000 UMKM tumbuh dan menjadi penyangga ekonomi Bali, terutama saat pandemi. Untuk memperkuat sektor ini, Dinas Koperasi dan UKM meluncurkan berbagai program strategis seperti kemudahan pembentukan koperasi sektorial, digitalisasi koperasi agar lebih modern dan kompetitif, serta monitoring dan pemberian penghargaan bagi koperasi berprestasi. Untuk memastikan gerakan koperasi berjalan sesuai prinsip dan ketentuan, Dinas melakukan pengawasan rutin melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dan audit insidentil. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anggota dan masyarakat, disiapkan pula posko pengaduan quick response untuk menangani dan memediasi permasalahan koperasi secara cepat dan transparan. Dinas juga memperkuat UMKM melalui regulasi seperti Pergub nomor 99 tahun 2018 tentang produk lokal Bali, serta menggelar kompetisi entrepreneur Kerti Bali untuk mendorong wirausaha muda. Kami memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari legalitas usaha seperti nomor induk berusaha dan hak kekayaan intelektual sehingga akses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat. Tujuan kami adalah agar koperasi dan UMKM Bali tidak sekedar bertahan tetapi tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Kami juga terus mendorong digitalisasi agar UMKM mampu memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan pengembangan produk. Untuk menjangkau pelaku usaha secara luas dan terpadu, hadir PLUT KUMKM Pusat Layanan Usaha Terpadu yang menyediakan konsultasi, pelatihan, sertifikasi produk, hingga promosi digital. Dinas juga memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan yang rutin menggelar pelatihan keterampilan dan penyuluhan hukum bagi pelaku koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali terus berkomitmen menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari sektor swasta hingga tokoh-tokoh koperasi. Komitmen ini mengantarkan Gubernur Bali meraih penghargaan Pembina Koperasi Terbaik dari Dekopin pada Hari Koperasi Nasional 2022. Sejalan dengan program Gubernur Bali dalam penanggulangan sampah plastik, Dinas mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mengurangi limbah plastik guna menunjang ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Komitmen terhadap lingkungan juga tercermin dalam tata kelola kantor yang berkelanjutan.
Dinas telah menerapkan konsep tebe modern di lingkungan kantor sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Tebe modern merupakan area pengelolaan sampah mandiri yang mendukung pemilahan sejak sumber sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal Bali. Seluruh pegawai juga didorong untuk menggunakan tumbler sebagai pengganti botol plastik sekali pakai sebagai wujud nyata budaya kantor yang ramah lingkungan dan peduli pengurangan sampah plastik. Dinas juga mendukung program nasional Koperasi Merah Putih untuk memperkuat koperasi di seluruh Indonesia termasuk Bali melalui peningkatan kapasitas dan kemitraan strategis. Ke depan, Dinas akan fokus pada peningkatan daya saing produk melalui perluasan akses pasar lokal hingga internasional, penguatan kelembagaan koperasi produksi, percepatan UMKM Go Digital, penguatan branding produk Bali, dan komunitas pengusaha muda milenial. Sinergi dengan sektor ekonomi kreatif dan digital juga menjadi perhatian utama dengan mendorong pemanfaatan teknologi dalam produksi, pemasaran, serta pengembangan startup berbasis seni budaya Bali. Kami yakin koperasi dan UMKM adalah pilar utama yang mampu menggerakkan perekonomian melalui ekonomi kreatif Bali dalam Bali era baru. Dengan dukungan program yang tepat dan kolaborasi antara semua pihak, kami optimis koperasi dan UMKM Bali akan semakin mandiri, inklusif, serta berdaya saing. Ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal menjaga kearifan lokal dan membangun ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan program terarah dan sinergi lintas sektor, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali siap menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi Bali yang kuat, inklusif, dan berdaya saing. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan yang lebih cerah bagi koperasi, UMKM, dan seluruh masyarakat Bali. Mari kita bersatu, bergerak bersama, dan wujudkan Bali era baru yang penuh harapan dan kebanggaan. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madi Sekeren Karang kembali hadir dalam dialog khusus pada hari ini. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali terus mendorong transformasi UMKM agar tak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi daerah berbasis kearifan lokal Bali melalui program Ekonomi Kreatif Bali. Nah, tentu tujuannya agar UMKM Bali khususnya bisa naik kelas. Tentunya ada program dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk menaikkan atau agar UMKM Bali bisa naik kelas tentunya. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita yaitu sosialisasi program dan kebijakan pemerintah UMKM Bali naik kelas bersama Bapak Tri Arya Diana Kubon Tubuh, SEMSI, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Tri. Swastiastu, sehat selalu Pak Tri. Sehat. Baik, terima kasih Pak Tri sudah hadir di studio untuk berbincang-bincang tentunya mengenai tentang UMKM kita, kondisi UMKM Bali yang kita harapkan bisa naik kelas tentunya. Pak Tri, sebenarnya banyak juga masyarakat yang sudah mengetahui UMKM, tetapi banyak yang belum mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan UMKM bisa naik kelas tentunya. Seperti sekolahan juga ini sepertinya. Pak Tri, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Beli Karang, Om Swastiastu, para pemirsa Bali TV terkait dengan UMKM naik kelas. Memang pada intinya
tidak seperti sekolah yang seperti itu naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, tidak seperti itu. Tapi pada intinya UMKM naik kelas itu kita tidak hanya berpatokan pada omset ataupun aset dari UMKM tersebut. Jadi tidak itu saja patokannya, tapi kita lebih melihat bahwa UMKM tersebut bisa tetap selain mereka bertahan, mereka juga bertumbuh dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan situasi saat ini kemajuan teknologi informasi dan lain-lain, mereka tetap bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Itu yang kita harapkan. Jadi mereka bisa memanfaatkan kemajuan tersebut untuk baik dalam berproduksi, dalam efisiensi, ataupun dalam menentukan ataupun mencari akses pemasaran dari produk mereka. Itu yang kita harapkan, itu yang kita kategorikan sebagai naik kelas. Jadi akses pasar atau pangsa pasar mereka menjadi lebih luas. Nah, jadi secara otomatis itu merupakan suatu kenaikan bagi mereka. Selain mereka tetap survive, tapi juga berkelanjutan. Ya, seperti ini, Kak. Ada yang menarik sekali, berarti ada hal yang perlu diketahui ketika berbicara tentang UMKM kita tidak berpatokan dengan omset dan aset, seperti itu, Pak. Betul. Padahal masyarakat kan kalau di mindset mereka ketika UMKM itu bisa dikatakan lebih maju, bisa dikatakan juga naik kelas, itu akan berpatokan kepada omset dan asetnya ini sendiri, Pak. Tetap ada patokan terkait dengan omset dan aset, tapi kita tidak hanya itu saja yang dipakai sebagai patokan. Jadi naik kelas itu kita juga kategorikan bahwa mereka bisa survive dengan kondisi kemajuan teknologi dan tren pasar yang selalu berubah. Nah, itu yang mereka bisa beradaptasi, mereka tetap bisa melakukan usahanya, bahkan usaha mereka menjadi lebih tinggi yang otomatis omset dan asetnya juga akan lebih besar. Nah, itu kita kategorikan sebagai naik kelas seperti itu. Baik. Seperti apa kondisi UMKM Bali saat ini, Pak? Kondisi UMKM Bali saat ini memang secara data ada 448.734 UMKM yang terdata by name by address sesuai dengan sistem informasi data tunggal yang kita lakukan dulu sekitar tahun 2022 atau 2023. Dan itu belum diupdate lagi, tapi kami melihat bahwa pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian UMKM sedang meluncurkan walaupun baru soft launching yang namanya Sapa UMKM. Jadi Sapa UMKM inilah nanti yang akan otomatis mendata seluruh data yang berasal dari SIDT ataupun dari OSS masuk ke Sapa UMKM, dan nanti itu akan menjadi data besar dari UMKM seluruh Indonesia termasuk di Bali. Jadi nanti masing-masing pelaku UMKM tersebut akan mendaftar secara mandiri pada aplikasi Sapa UMKM tersebut, dan mereka diwajibkan dalam artian mereka akan membutuhkan Sapa UMKM tersebut. Karena melalui Sapa UMKM tersebut akan banyak keuntungan yang didapat, bagaimana cara mereka memperoleh izin, bagaimana cara mereka mendapatkan bantuan permodalan, itu bisa didapatkan di Sapa UMKM. Nah, ini terkait dengan pendataan. Kalau terkait dengan kondisi UMKM saat ini, memang di Bali dengan kondisi 448.000 sekian tersebut, kebanyakan UMKM kita memang kategorinya adalah UMKM mikro, bahkan rumah tangga. Dan tiga sektor UMKM yang paling banyak atau dominan di Bali adalah yang pertama sektor kriya atau kerajinan, yang kedua sektor kuliner, yang ketiga sektor pertanian dalam arti luas, baik itu peternak dan lain-lain. Nah, kondisi ini secara garis besar yang menjadi permasalahan dari UMKM di Provinsi Bali ada permasalahan klasik itu ada 3. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusianya, yang kedua terkait dengan permodalan, yang ketiga terkait dengan akses pasar. Nah, ini semua untuk solusi untuk tantangan ini memang bisa dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi dari sisi tantangan SDM, peningkatan kualitas dari pelaku UMKM bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan atau keahlian dalam menggunakan teknologi informasi dalam mereka berproduksi. Kemudian dari sisi permodalan akan
lebih gampang diakses jika melalui juga teknologi informasi atau secara online. Nah, ini juga memerlukan kemampuan dari teknologi informasi atau kemampuan dari person dari orang tersebut. Kemudian dari akses pemasaran. Nah, ini kemajuan teknologi informasi pasti sangat memerlukan atau sangat berguna untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas. Jadi tidak ada borderless tersebut bisa dilakukan melalui kemajuan teknologi informasi. Nah, ini yang kita sedang kembangkan saat ini untuk meminimalkan 3 tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Bali. Ya, baik. Pak Tri, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah tentunya agar UMKM Bali bisa naik kelas tentunya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih dengan topik kita di dialog khusus pada hari ini, yaitu sosialisasi program dan kebijakan pemerintah UMKM Bali naik kelas. Masih bersama Bapak Tri Arya Diana Kubon Tubuh, SEMSI, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Pak Kadis, kalau tadi Bapak mengatakan ini sebenarnya UMKM kita yang bisa dikatakan yang baru terdata, ada datanya juga ya Pak ya, hampir 448 ribuan Niki sendiri, itu ternyata ada permasalahan yang harus diketahui juga. Bisa dikatakan dari sisi SDM-nya, kemudian permodalannya atau akses pasarnya. Kemudian apa yang akhirnya dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Bali ini sendiri untuk mendukung keberadaan UMKM Bali saat ini, Pak? Khususnya agar bisa naik kelas lagi. Ya, mungkin sebelum itu kita sedikit terkait dengan kebijakan Bapak Gubernur. Jadi khususnya terkait transformasi ekonomi dari program Bapak Gubernur yang namanya Ekonomi Kreatif Bali. Nah, di sini kami tentu sangat gembira juga karena sektor IKM, UMKM, dan koperasi menjadi salah satu bidang prioritas dari ekonomi kreatif Bali tersebut. Ya, kita ketahui bersama bidang prioritas ekonomi kreatif Bali kan ada 6. Yang pertama itu sektor pertanian, yang kedua sektor perikanan dan kelautan, yang ketiga sektor industri, dan yang keempat ini yang merupakan sektor kami yaitu IKM, UMKM, dan koperasi. Kemudian ada juga sektor ekonomi kreatif dan digital, dan yang terakhir sektor pariwisata. Nah, dengan penempatan di posisi 4 ini kan suatu pengakuan bahwa ternyata UMKM tersebut sangat berperan dalam perekonomian daerah, khususnya di program transformasi ekonomi kreatif Bali dari Pak Gubernur kita, Pak Gubernur Bali. Jadi ini yang kita sangat apresiasi karena ini merupakan suatu dukungan kepada kami jadi untuk mengatasi atau memajukan UMKM yang ada di Provinsi Bali. Nah, selama ini yang telah kami lakukan dan tetap akan konsisten kami lakukan, jadi kita melakukan pertama tentu pendampingan kepada UMKM kita, kemudian juga ada inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis itu dalam artian kita memasukkan mereka di program untuk menginkubasi mereka bagaimana cara meningkatkan produksinya, bagaimana cara meningkatkan pemasarannya, dan lain kita dampingi full tersebut. Jadi semacam pelatihan seperti itu, Pak? Seperti itu juga. Pelatihan beda lagi, tapi inkubasi lebih intensif. Jadi dilakukan bukan hanya sekali 2 kali, tapi dalam rentang 2-3 bulan. Seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan juga rutin kita laksanakan, dan kemudian kita juga melakukan suatu upaya untuk memperluas network atau jaringan usaha dari UMKM tersebut. Bisa melalui pameran-pameran, festival, dan juga business matching. Seperti itu. Jadi business matching kita coba pertemukan para pelaku UMKM kita dengan pihak-pihak buyer yang lebih besar, atau pihak dari lembaga keuangan, ataupun juga dari lembaga-lembaga yang merupakan asosiasi dari yang bisa menyerap produk mereka, seperti PHRI, jadi Perhimpunan Hotel
Indonesia tersebut bisa mereka bagaimana caranya agar hotel-hotel itu menyerap produk UMKM yang ada di Provinsi Bali. Kan sesuai dengan Pergub Bali nomor 99 tahun 2018. Jadi di sana ada kewajiban untuk menyerap hasil pertanian atau perikanan dan industri lokal. Nah, ini yang kita lakukan untuk mengawal Pergub tersebut. Jadi kita mengupayakan agar pendampingan ataupun fasilitasi dan juga upaya memperluas jaringan dari UMKM tersebut itu bisa memajukan dari UMKM kita sekaligus juga meningkatkan kelas dari UMKM tersebut. Jadi bisa dikatakan ini kemitraan antara UMKM bisa juga dengan pengelola pariwisata atau kawasan pariwisata seperti itu, Pak? Ya, betul. Dan kita di pemerintah tentu ada di tengah-tengah sebagai fasilitatornya seperti itu. Jadi kita harapkan itu terjalin suatu kemitraan walaupun sampai saat ini kan baru model kemitraan mereka adalah supply chain dalam artian pemasok untuk memasok rantai pemasok dari baik itu hotel ataupun usaha-usaha yang lebih besar lainnya. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Baik. Nah, ada yang menarik juga di sini adalah permasalahan permodalan. Apakah ada kerjasama dengan perbankan seperti itu, Pak, agar tetap UMKM kita tetap eksis seperti itu? Ya, ada beberapa yang bantuan permodalan yang bisa diakses oleh UMKM dan kita berkewajiban memfasilitasi terkait bagaimana agar mereka lebih mudah mendapatkan, bagaimana kita memperlancar UMKM tersebut mengakses model-model dari bantuan permodalan tersebut. Ada beberapa seperti kita sering ajak adalah BPD, kemudian untuk KUR juga itu kita punya satu koperasi di Provinsi Bali yang sudah bisa menyalurkan KUR, kredit usaha rakyat tersebut, satu-satunya di Bali. Bahkan kalau di Indonesia ada 3 koperasi saja yang boleh atau mampu menyalurkan KUR tersebut. Nah, di Bali ada satu namanya Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana. Jadi itu yang kita sering ajak kolaborasi. Kemudian juga banyak lembaga-lembaga keuangan lain yang bisa diakses juga terkait dengan bantuan permodalan. Kita coba fasilitasi seperti dengan BPDLH namanya, itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi mereka fokus memberikan suatu kredit atau usaha kepada UMKM dengan persyaratan bahwa UMKM tersebut harus juga peduli dengan kelestarian lingkungan. Seperti itu. Kemudian ada PNM juga dan beberapa lembaga keuangan yang bisa kita akses seperti yang di koperasi namanya LPDB. Jadi lembaga pengelola dana bergulir. Jadi di sana memang khusus untuk koperasi untuk mendapatkan kredit. Nah, koperasi ini kan tentu di dalam koperasi tersebut adalah pelaku UMKM. Jadi sama saja dengan kita juga memberikan akses bantuan permodalan untuk UMKM tersebut. Jadi itu beberapa yang kita telah laksanakan. Bahkan di setiap kegiatan kita juga mencantumkan atau menyisipkan terkait dengan bagaimana pelaku UMKM kita bisa mendapatkan akses lebih untuk bantuan permodalan. Ya, termasuk juga permasalahan akses pasar dan kemajuan perkembangan zaman dengan digitalisasi ini juga harus diketahui oleh para pelaku UMKM, Pak. Betul sekali. Jadi selama ini kita juga berupaya selain akses pemasaran dengan business matching, mempertemukan dengan buyer lebih yang tinggi, kita juga memberikan ilmu atau pelatihan terkait dengan bagaimana cara mereka menggunakan kemajuan teknologi dalam hal pemasaran seperti e-commerce, e-katalog dan lain-lain. Itu kan sudah merupakan hal yang standar sekarang. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti TikTok Shop dan lain-lain sudah kita lakukan. Jadi kita melatih UMKM kita bagaimana cara membuat semacam konten kreator untuk menarik produknya agar dibeli oleh konsumen. Dan itu dipasarkan secara online. Kita juga pernah mempertemukan UMKM kita bekerja sama dengan pihak swasta, pihak TikTok Shop dan lain-lain. Kita pertemukan mereka dengan konten kreator. Karena kita anggap UMKM kita biar fokus mereka berproduksi saja, sedangkan untuk pemasarannya dibantu oleh konten kreator. Jadi kita mempertemukan ada kerjasama antara konten kreator dengan pihak UMKM. Nah, konten kreator inilah yang memasarkan produk dari
UMKM. Ini yang sekarang sedang tren di media sosial dan lain-lain. Jadi pihak konten kreator yang juga disebut biasanya selebgram kan, mereka yang mempromosikan produk-produk dari UMKM kita. Jadi kolaborasi menjadi kata kunci UMKM bisa naik kelas, Pak? Betul, itu yang syarat utama. Jadi sekarang sudah tidak zamannya UMKM itu berusaha sendiri-sendiri saja, tapi mereka harus melakukan suatu kolaborasi. Dan baru kemarin kami meluncurkan suatu program yang namanya Tumbuh. Jadi Tumbuh itu transformasi usaha menuju bisnis unggul dan hijau. Jadi dalam program Tumbuh itu kita juga meluncurkan ada konsorsium ekonomi hijau. Jadi konsorsium ekonomi hijau ini kami mengumpulkan beberapa lembaga atau baik itu koperasi ataupun lembaga yang sudah eksis yang peduli dengan lingkungan. Jadi kita mencoba membantu para UMKM tersebut melalui konsorsium ini. Jadi tapi dengan syarat tentu sekali lagi karena sekarang trennya adalah kelestarian lingkungan. Jadi kita harapkan mereka selain mencari keuntungan secara profit atau ekonomi, mereka juga peduli kepada kelestarian lingkungan. Nah ini sedang berproses kita dan lumayan tertarik dari beberapa UMKM yang kemarin kita ajak soundingkan dan juga secara di media sosial juga kita sudah paparkan. Saya rasa ini sejalan dengan program Bapak Gubernur kita yang memang pertama tentu terkait dengan pemanfaatan produk lokal dan kedua tentang kelestarian lingkungan. Jadi saya rasa tidak melulu masalah lingkungan tersebut menjadi domain dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi kita yang di Dinas Koperasi pun sangat fokus dan konsen terkait dengan lingkungan. Kita interaksikan dengan pelaku UMKM kita. Baik, dengan program Tumbuh ini sendiri Pak, ada kalimat konsorsium ekonomi hijau yang ada kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Betul. Kalau kita hubungkan dengan kemajuan digitalisasi, ini apakah pemerintah Provinsi Bali khususnya dari Dinas Koperasi ini sendiri tetap menjaga agar UMKM tetap berbasis budaya lokal yang kita miliki juga Pak? Iya betul, karena sekarang tren pasar tersebut sudah sangat berubah. Kalau dulu mungkin orang membeli produk masih melihat harga dan cuma kualitasnya saja. Sedangkan sekarang banyak konsumen itu melihat selain harga juga, mereka juga melihat kualitas, kemudian bagaimana pelayanannya, kecepatan dari pelayanan, kemudian storytellingnya. Nah ini yang utama di Bali tersebut. Memang segala sesuatu harus ada historinya, kan seperti itu. Jadi suatu produk tentu ada storytelling di balik produk tersebut. Nah ini biasanya menarik minat dari konsumen. Kemudian satu lagi, sekarang orang sudah mulai peduli terhadap lingkungan. Jadi produk yang ramah lingkungan ataupun yang tidak semakin membuat beban sampah dan lain-lain, itu justru yang akan menarik dari pasar sekarang. Jadi sekarang sudah berubah trennya, bukan hanya produk UKM yang berkualitas saja yang akan unggul di pasar, tapi mereka juga harus mempunyai nilai tambah untuk kelestarian lingkungan. Nah itu kita lihat histori. Orang sekarang melihat suatu barang tersebut akan membeli atau berminat terhadap suatu barang, mereka juga akan melihat seperti contoh kain tenun Bali. Di balik produk tenun Bali itu ada ceritanya, ada story-nya. Kalau ini bisa dimunculkan, dan untuk memunculkan tersebut tentu memerlukan suatu akses digital. Itu akan bisa dibaca dan dimengerti oleh banyak pihak. Nah ini akan menarik minat orang untuk membeli produk itu karena dianggap unik. Nah ini yang kita coba munculkan. Jadi tidak sekedar hanya membuat produk begitu saja, tapi tidak melatar belakangi bagaimana muncul produk tersebut, bagaimana historinya dan lain-lain. Itu saya rasa itu juga bisa menambah dari nilai ekonomis. Jadi setiap barang yang dimiliki oleh pelaku UMKM ini sendiri harus disertai dengan, bisa dikatakan lebih baik disertai dengan latar belakang, ceritanya, historisnya seperti itu. Jadi value-nya lebih naik lagi seperti itu. Karena kita akan memasarkan secara online juga, selain secara offline. Jadi secara online tentu bukan cuma pihak lokal saja yang akan membeli, banyak pihak luar yang
terutama yang pihak luar negeri tentu akan lebih menghargai produk yang memang memiliki story atau storytelling yang lebih bagus. Seperti itu. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Sudah untuk kita kepada lakukan. para pelaku UMKM kita di Bali ini sendiri, Pak? Iya, setiap pelatihan kita juga menyisipkan terkait hal tersebut. Bahkan juga pernah kemarin kita fokus terkait bagaimana membuat suatu storytelling terhadap satu produk. Nah, ini di program inkubasi bisnis tersebut, di sana diberikan biasanya. Jadi kita legalitas kan sudah pasti harus bagaimana mereka berizin, bagaimana mereka memiliki sertifikasi yang diwajibkan, karena mereka akan go nasional, go internasional. Jadi itu wajib. Kemudian juga kita tambahkan dengan lokal genius kita melalui cerita produk tersebut. Nah, itu yang beberapa hal yang kita harapkan meningkatkan dari nilai ekonomis dari produk tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bali memang dikenal sebagai daerah kunjungan wisatawan baik nasional maupun internasional. Nah, seberapa besar peran UMKM lokal dalam mendukung pariwisata Bali? Kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di dialog hari ini, sosialisasi program dan kebijakan pemerintah UMKM Bali naik kelas. Masih bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Bapak Tri Arya Diana Kubontubuh, SEMSI. Dan sebelum break, saya sempat mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Bali, siapa yang tidak kenal Bali dengan pariwisatanya yang sudah mendunia, menginternasional. Nah, bagaimana peran UMKM khususnya dalam mendukung pariwisata di Bali? Khususnya di kawasan destinasi unggulan, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Tri. Pak Tri, seperti yang tadi saya sempat katakan, Bali sudah dikenal di seluruh dunia dengan pariwisatanya. Kemudian kalau kita berbicara tentang pendukung pariwisata Bali, termasuk juga pelaku UMKM ini sendiri, seperti apa peran UMKM Bali sendiri, Pak, untuk mendukung keberadaan pariwisata Bali? Ya, terima kasih Beli Karang. Jadi menurut kami, sektor pariwisata dengan UMKM itu sudah merupakan satu kesatuan. Jadi sudah tidak bisa dipisah lagi, di mana ada objek wisata ataupun sektor wisatanya menonjol di daerah tersebut, otomatis UMKM-nya akan tumbuh di sana. Nah, ini merupakan suatu sinergi di sini. Jadi UMKM tersebut memang sangat dominan, bisa mensupport dari sektor pariwisata tersebut. Bukan hanya di hulu saja, pada saat awal juga mereka peran dari UMKM ini seperti yang tadi sudah saya katakan juga sebagai supply chain-nya, jadi rantai pemasoknya. Jadi mereka memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sektor pariwisata untuk mereka bisa beroperasional. Contoh kecil seperti hasil pertanian atau produk-produk kerajinan dan lain untuk bisa diperdagangkan di sektor-sektor atau akomodasi pariwisata. Kemudian ada amenity seperti sabun dan lain itu juga banyak dihasilkan oleh produk pelaku UMKM kita. Itu juga sangat dibutuhkan oleh sektor pariwisata. Kemudian di sisi dari distribusinya juga di sini tentu diperlukan juga pelaku-pelaku UMKM yang bisa melakukan mobilisasi terkait dengan kepentingan dari akomodasi pariwisata tersebut. Kemudian dari sisi pemasaran juga ada pelaku-pelaku UMKM yang memang bertugas ataupun memiliki usaha bisnis untuk memasarkan dari produk pariwisata ataupun objek wisata setempat. Jadi ini merupakan sudah satu kesatuan. Bahkan yang kuliner, sektor kuliner kan merupakan UMKM yang sangat populer di di sektor pariwisata. Ini sudah merupakan suatu kewajiban di mana ada wisata, tentu di sana juga ada pelaku UMKM kuliner. Nah, hanya saja tidak semua pelaku UMKM itu bisa masuk ke akomodasi ataupun ke sektor pariwisata. Jadi kita berupaya mendorong pelaku UMKM tersebut karena kenapa mereka tidak bisa kadang masuk ke sektor pariwisata tersebut? Karena pertama kontinuitas dari produknya sering sekali tidak stabil kan seperti itu. Baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. Kemudian juga
permodalan mereka juga kadang kecil, dalam artian akomodasi pariwisata atau sektor pariwisata biasanya lebih memilih vendor yang memang dalam sisi permodalan atau produknya memang lebih besar ataupun lebih stabil. Nah, ini kita coba minimalkan. Jadi UMKM kita yang pertama harus memenuhi standar agar mereka bisa masuk ke sektor pariwisata ataupun akomodasi pariwisata. Seperti legalitas, itu wajib mereka harus urus dan miliki. Jadi kemudian juga hak kekayaan intelektualnya atau hakinya, merek dan lain-lain itu juga wajib. Nah, itu yang kita coba dalam artian meningkatkan dari kuantitas dan kualitas produk dari UMKM tersebut agar mereka memang siap untuk masuk ke sektor pariwisata. Nah, karena kita melihat bahwa sumbangan sektor pariwisata tidak akan bisa optimal pada perekonomian daerah Bali jika tidak didukung atau disupport oleh sektor dari UMKM ini. Seperti itu, Pak. Ya, bisa dikatakan juga negara keberadaan pemerintah misalnya dalam bentuk perlindungan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, seperti apa Bapak melihatnya saat ini? Kita kan selain sebagai fasilitator, kita juga dari sisi aturan kita memberikan perlindungan dalam artian kan sudah ada juga Pergub Bali nomor 99 tahun 2018, jadi yang mewajibkan seharusnya entah itu sektor pariwisata atau usaha yang lebih besar untuk menserap hasil-hasil pertanian kita dalam arti luas, kemudian dari industri lokal juga itu wajib dimanfaatkan oleh pihak yang lebih besar atau pihak dari sektor pariwisata. Kemudian kita juga sedang merancang suatu pergub yang terkait dengan perlindungan UMKM dan koperasi. Jadi inti dari perda, bukan pergub, perda tersebut, jadi kita mewajibkan nanti usaha-usaha yang lebih besar seperti toko modern dan lain itu mereka wajib, toko modern dan area publik, mereka wajib menyediakan tempat untuk etalase hasil produk UMKM lokal. Nah, baik itu di pelabuhan, di bandara, ataupun di area publik lain yang itu memang sudah diwajibkan. Juga ada PP juga, PP 7 2023 kalau nggak salah, itu juga mewajibkan hal seperti tersebut. Nah, ini kita sedang coba mendorong agar hal tersebut memang bisa terwujud di Provinsi Bali, seperti itu. Jadi negara atau pemerintah juga sudah berupaya untuk memberikan perlindungan dalam hal penciptaan produk-produk dari UMKM kita, Pak. Iya, betul. Perlindungan itu selalu kita coba terapkan dengan kita bantu dengan ada pergub atau perda. Iya. Jadi ada manfaatnya bagi pelaku UMKM? Ada manfaatnya pasti. Cuma di satu sisi kita juga tidak bisa hanya menuntut kepada sektor pariwisata atau pelaku usaha lebih besar mereka menyerap produk sendiri tanpa kita juga mendorong dari UMKM tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produknya sendiri. Jadi dua sisi kita coba dorong. Dalam artian si pihak penerima juga sudah siap menerima, kemudian si pihak pemberi dalam hal ini UMKM juga mereka juga siap harus sesuai dengan permintaan dari si penerima, seperti itu. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa ketika berbicara tentang UMKM Bali yang menjadi kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses pasar pariwisata baik domestik maupun internasional, diantaranya adalah produksi, kemudian permodalan. Nah, sejauh mana ini kemudahan, sekali lagi Pak, sejauh mana kemudahan yang bisa diperoleh oleh pelaku UMKM dalam hal permodalan sehingga bisa mendukung usaha mereka nantinya? Kalau untuk akses permodalan atau bantuan permodalan, kita lebih dominan untuk mengarahkan mereka ke kredit usaha rakyat. Jadi Provinsi Bali termasuk yang 5 besar yang kaitan mereka bisa menyalurkan KUR yang lebih tinggi, kalau nggak salah sekitar 1,2 triliun itu tahun 2025, tapi memang yang mengakses masih, kalau persentase masih termasuk kecil lah yang dari UMKM kita. Nah, ini kita juga sudah membicarakan hal ini kepada pihak keuangan, Kementerian Keuangan ataupun pihak pusat, karena terkadang KUR ini masih di prakteknya mereka mensyaratkan ada agunan. Walaupun kita sangat tahu persis bahwa KUR yang 100 juta ke bawah itu wajib tanpa agunan.
Nah, tapi di prakteknya seringkali pihak perbankan juga masih menerapkan ada agunan. Nah, ini sedang kita coba untuk memang harus sesuai dengan aturan, jadi mereka harus dimudahkan ini pelaku UMKM kita. Nah, ini mungkin memerlukan suatu pendekatan kepada pihak-pihak tertentu, ataupun kita perlu memberikan atau membuat suatu aturan yang memang tapi tidak berseberangan dengan kebijakan pusat, bahwa ini wajib dilakukan untuk membantu pelaku UMKM kita, terutama UMKM yang mikro. Tapi memang alternatif akses bantuan permodalan itu tidak hanya ada di KUR, banyak yang lembaga lain yang mungkin pelaku UMKM juga belum begitu memahami atau belum begitu akrab terkait hal tersebut. Nah, kitalah yang bertugas untuk mensosialisasikan hal tersebut. Seringkali setiap ada pertemuan dengan UMKM juga kita memaparkan atau mensosialisasikan hal tersebut. Jadi alternatif pilihan untuk akses bantuan permodalan ada beberapa yang memang bisa diakses, seperti PNM Mandiri tersebut. Itu kan 20 juta ke bawah, itu sangat tepat kalau untuk pelaku UMKM mikro. Nah, ini juga yang kita coba sedikit demi sedikit juga kita mempertemukan dengan pihak lembaga keuangan langsung, Blikarang. Jadi kita juga mempertemukan dengan pihak BPD, kemudian BPR, ataupun lembaga keuangan lain yang memang memiliki kepentingan atau akses untuk mereka bisa menyalurkan kreditnya. Seperti itu, Pak. Jadi bisa dikatakan lagi ini pendampingan dari pemerintah juga sangat-sangat dibutuhkan ketika mereka akan bisa dikatakan ketika mereka bermasalah dengan permodalan tersebut, Pak. Iya, kami memiliki UPTD baru tahun ini kayaknya baru berdiri, namanya UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, atau kita singkat UPTD PLUT. Jadi di sana memang mereka memiliki tugas memberikan 10 layanan, salah satunya selain pendampingan dan lain-lain juga salah satunya bagaimana cara memfasilitasi UMKM yang datang ke sana untuk bisa mengakses dari perolehan kredit tersebut. Nah, itu kita lakukan, itu sering. Jadi ini sudah kita laksanakan dan ini secara free. Jadi UMKM yang tidak ada pungutan pembiayaan apapun, mereka cukup datang ke UPTD PLUT atau bisa melalui online juga. Kita melayani itu, memang itu kewajiban dari tupoksi dari UPTD PLUT tersebut. Kembali lagi dengan Sapa UMKM yang diluncurkan ini sendiri, Pak. Keuntungan apa yang akan bisa diperoleh oleh para pelaku UMKM nantinya, Pak? Ya, banyak keuntungan yang bisa didapat. Yang pertama, dua pihak ini yang untung. Dalam artian pelaku UMKM juga beruntung karena selain mereka begitu mereka mempunyai akun di sana, mendaftar di sana secara mandiri, mereka otomatis terdata juga di pemerintahan. Nah, kita tentu memiliki data. Dari sisi memiliki data tentu suatu keuntungan bagi pemerintah. Tidak perlu kita melakukan survei dan lain. Jadi sudah secara mandiri masing-masing pelaku UMKM mendaftar di Sapa UMKM. Data itu kita butuhkan untuk bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya. Dari sisi UMKM, dengan mereka masuk ke Sapa UMKM, mereka akan banyak mendapatkan fitur-fitur di sana. Bagaimana fitur cara mendapatkan izin ataupun apa yang mereka butuhkan, kemudian bagaimana cara mendapatkan aset permodalan, ada di sana semua. Ada beberapa yang memang bisa langsung dipelajari di sana, sosialisasinya seperti apa, kemudian bagaimana cara mendapatkannya juga ada di fitur tersebut. Dan kita pasti mendampingi di sana. Cuma sekarang kan masih posisi soft launching. Baik. Ya, jadi kemungkinan berapa bulan ke depan sudah grand launching, mungkin sudah maksimal seluruh fitur yang ada. Jadi ketika soft launching dengan Sapa UMKM ini sendiri, ini perkembangannya sebelum grand launching ini sendiri, seperti apa Bapak melihatnya bagi pelaku UMKM ini sendiri, Pak? Kemarin karena kebetulan ada acara akad massal KUR di Udayana, Universitas Udayana, dan dihadiri oleh Menteri UMKM dan Wamen UMKM. Di sana juga sempat disosialisasikan terkait Sapa UMKM ini, dan minat atau ketertarikan dari pelaku UMKM sudah di Bali sudah lumayan tinggi di sini. Jadi mereka sudah langsung mengakses sendiri dan lain. Kami juga nanti akan meminta biar bisa kita memonitor juga terkait dengan
keberadaan atau UMKM Provinsi Bali yang sudah terdata di sana. Jadi kita harapkan ini benar-benar akan menjadi data real dari UMKM tersebut, karena selama ini kan kita cuma berpatokan pada sistem informasi data tunggal yang kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Kami yakin jumlah 448.000 sekian tersebut dalam kenyataannya di lapangan mungkin jauh lebih besar dari itu. Nah, dengan Sapa UMKM yang merupakan program dari Kementerian UMKM, kita harapkan data SIDT tersebut tetap masuk juga ke sana, kemudian data dari yang mengakses perizinan melalui OSS pun juga akan masuk di sana. Ini terintegrasi semua. Nanti akan keluarlah data versi Sapa tersebut yang merupakan gabungan dari sumber-sumber yang lain tersebut. Kami rasa itu akan lebih lebih update, lebih tepat, lebih real sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Sesuai dengan kenyataan. Apakah jemput bola juga tidak dilakukan, Pak, untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan? Jemput bola pasti kita juga lakukan, tapi kan tidak sedetail yang bisa didapatkan secara online. Baik. Ya, kita mungkin sampel seperti BPS lakukan kan sampling seperti itu. Dan pada saat-saat momen atau program tertentu yang memang membutuhkan, kita lebih detail lagi untuk mendatangi mereka. Seperti kemarin kita memerlukan UMKM kuliner yang bisa kita ajak untuk di PKB 2026. Kita tidak mendata atau melihat data atau membuka data dari online, tapi kita datangi langsung karena kita memerlukan realitas melihat langsung bagaimana kondisi UMKM tersebut. Nah, itu contoh-contoh dalam hal beberapa program atau kegiatan kita pasti akan tetap melakukan kontak langsung dalam artian face by face gitu. Baik, Pak Tri, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan perbincangan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah UMKM Bali Naik Kelas, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di dialog bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, sosialisasi program dan kebijakan pemerintah UMKM Bali Naik Kelas. Masih bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, ada Pak Tri Aryadiana Kubontubo SEMSI. Pak, seperti yang sudah Bapak sampaikan dari awal nikah sendiri, sebenarnya permasalahan apa yang menjadi sangat urgent yang harus diperhatikan bagi pelaku UMKM agar bisa naik kelas ini sendiri, Bapak melihatnya? Ya, permasalahan utama karena mereka memproduksi barang, tentu yang utama produknya. Jadi produk mereka itu harus memang benar berkualitas, memang mencerminkan lokal Bali juga, terutama khususnya ini yang terkait dengan lokal Bali. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan produk yang berkualitas tersebut tentu mereka memerlukan permodalan. Nah, permodalan inilah yang juga sangat perlu untuk diakses. Sedangkan dari sisi pengerjaan ataupun brandingnya ataupun bungkusnya dan lain itu bisa kita laksanakan dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Itu sudah rutin kita laksanakan pelatihan terkait hal tersebut. Kemudian yang utama lagi adalah akses bagaimana cara memasarkannya. Karena tren pasar sekarang seperti yang tadi sudah saya katakan, tren pasar sudah berubah. Kalau dulu mungkin orang hanya melihat dari sisi kualitas dan harga saja. Kalau sekarang mereka juga melihat dari keviralan dari barang tersebut juga. Jadi ini peran dari sosial media ini sangat-sangat media sosial ini sangat tinggi. Dalam artian, nah terkait dengan hal tersebut, disinilah kita harapkan para pelaku UMKM itu bisa beradaptasi dan berinovasi dengan kemajuan teknologi ini. Jadi sekarang tren pasarnya bukan lagi kepada toko fisik, walaupun memang itu masih sangat diperlukan juga, terutama dari sisi yang kuliner dan lain, toko fisik tetap harus ada. Di sisi lain juga mereka harus siap untuk toko virtualnya. Nah, ini yang kelengkapan ini yang kita harapkan bisa dilakukan oleh pelaku UMKM kita. Ya, ada hal
yang menarik, produksi yang harus berkualitas, kontinu seperti itu, dan juga permodalan. Dan itu sudah dilakukan pendampingan juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan bagi para pelaku UMKM. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Walaupun kita menyadari bahwa itu belum maksimal, tapi kita tetap berupayakan bersama-sama. Intinya kita sangat mengharapkan bahwa pelaku UMKM itu tidak sendiri, tapi kita dan pemerintah dalam hal ini mendampingi mereka dalam melakukan suatu usaha. Jadi agar tidak pelaku UMKM itu merasa bahwa mereka sendirian, mereka berupaya sendiri, dan bahkan setelah sukses pemerintah hanya mencari atau meminta pajak saja, seperti itu, Pak. Jadi kita harapkan memang kita mendampingi mereka terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian kewajiban-kewajiban apa yang mereka harus lakukan, dan juga agar mereka bisa naik kelas dalam artian tidak hanya di pasar lokal saja, tapi juga mereka bisa di pasar nasional bahkan internasional, seperti itu. Ya, jadi bisa pemerintah dan khususnya dari Dinas Koperasi dan UKM pun sudah melakukan dukungan atau ada bentuk-bentuk dukungan agar para pelaku UMKM bisa meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM lokal ini sendiri, Pak? Ya, itu kan rutin kita laksanakan dalam setiap ini. Kita juga kalaupun ada anggaran ataupun kita sering juga pihak-pihak swasta ataupun pihak pemerintah di luar Provinsi Bali yang akan datang kolaborasi dengan kita juga mempertemukan mereka dengan UMKM yang ada di provinsi lain. Dalam artian mereka juga harus mengetahui saingan mereka juga bisa sebagai teman kolaborasi. Jadi bisa aja kita menyambungkan antara UMKM di Provinsi Jawa Barat dengan di Provinsi Bali yang kebutuhannya mungkin saling melengkapi. Seperti itu yang kita laksanakan. Jadi selain kita juga memperkuat mereka dalam persaingan dengan menambahkan kualitas-kualitas yang diperlukan dan aspek lokal geniusnya, karena ini yang menarik biasanya. Tidak semua UMKM di luar Provinsi Bali yang memiliki aspek tersebut, itu yang kita dorong kedepankan untuk dimunculkan. Jadi barang produk Bali tidak seperti biasa produk barang-barang dari provinsi lain. Jadi ada nilai-nilai budaya di sana yang bisa kita jual juga, dalam artian bisa meningkatkan nilai ekonomis dari produk UKM Bali. Jadi termasuk juga program dan kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri untuk memfasilitasi atas kekayaan intelektual, seperti itu. Oh iya, kalau Haki kita memang selain di PLUT tersebut di bidang kami juga mengeluarkan rekomendasi bagi UMKM yang sedang mengurus Hakinya. Nah biasanya dengan rekomendasi kami mereka mendapatkan potongan biaya dari Kementerian KUM tersebut, karena ada rekomendasi dari kami yang kita menyatakan bahwa UMKM tersebut binaan provinsi, jadi tidak sebanyak bila mereka mengurus sendiri terkait HKI ini, karena itu kan ada di Kementerian Hukum ya, yang terkait pengeluaran dari HKI, merek dan lain-lain. Nah kita hampir tiap hari kita mengeluarkan surat rekomendasi bagi pelaku UMKM yang memang sedang memproses HKI-nya, seperti itu. Itu merupakan salah satu fasilitasi kami dan juga dukungan kami kepada UMKM kita agar mereka legal, benar. Jadi dari informal menjadi formal, itu yang kita harapkan, kita dorong, dan itu semua kan kalau dari kami cuma mengeluarkan rekomendasi, kita tidak mengeluarkan biaya apapun, tidak meminta biaya apapun, tapi di satu sisi itu akan menguntungkan UMKM. Bahkan kalau teman kami, rekan kami di Brida, mereka masih mempunyai program untuk penggratisan dari HKI tersebut walaupun terbatas. Jadi dengan rekomendasi kami dibawa ke Brida, jadi mereka sama sekali tidak keluar biaya untuk mengurus HKI-nya, seperti itu. Berarti sudah ada gerakan-gerakan dari Dinas Koperasi ini sendiri untuk mendorong UMKM naik kelas di Bali? Ya, selalu. Bahkan sekarang setiap event kita mintakan, kalau dari sisi HKI tadi kita anggap juga kenaikan kelas tersebut. Jadi setiap event yang kita tawarkan kepada UMKM untuk ikut terlibat atau ikut berjualan di sana, kita persyaratkan salah satunya mereka sudah lengkap dari sisi perizinan, HKI juga sudah punya dan lain. Jika belum, saat itu kita proses.
seperti itu. Dalam artian kita fasilitasi proses rekomendasi dan lain-lain. Jadi begitu F1 itu berlangsung, mereka sudah punya semuanya. Baik, ada manfaat yang akan didapatkan para pelaku UMKM dengan fasilitas HKI ini sendiri, Pak? Ya tentu, mereka akan lebih nyaman dalam berproduksi. Jadi mereka akan lebih, dari sisi hukum mereka akan lebih jelas, kan begitu. Jadi mereka izin semua, jadi mereka bisa fokus berproduksi saja, tidak lagi memikirkan bahwa merek mereka ada yang mengambil, ya kemudian ada yang meniru dan lain-lain, kan semua bisa dituntut semua dengan mereka sudah memiliki legalitas tersebut. Jadi itu kita harapkan mereka memang fokus hanya berproduksi saja. Jadi hal-hal yang lain mereka sudah nyaman dan aman, dalam artian secara hukum mereka sudah dilindungi, seperti itu. Jadi ada pemikiran dari para pelaku UMKM ketika mengurus HKI itu terlalu ribet, terlalu lama, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurusnya. Seperti apa yang harus diketahui oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitas HKI ini sendiri, Pak? Ya, memang masih ada kondisi seperti itu. Tapi kami juga punya program literasi hukum namanya. Literasi hukum? Iya, literasi apa yang hukum. harus diketahui oleh masyarakat pelaku UMKM dengan literasi hukum ini, Pak? Literasi hukum itu kita laksanakan, bahkan kemarin karena keterbatasan anggaran, kita baru di 2 kabupaten untuk tahun ini ya. Kita rutin setiap tahun ini. Tahun ini kita di Bangli dan Buleleng kemarin. Jadi kita mengumpulkan UMKM di Bangli dan Buleleng untuk mendapatkan sosialisasi apa pentingnya dari HKI tersebut. Baik. Kita mengajak teman-teman kita dari Kanwil Hukum, mereka yang jadi narasumber langsung. Nah, kemudian apa pentingnya, kemudian kedua bagaimana proses untuk mengusulkan atau mendapatkan HKI tersebut. Nah, kemudian saat itu juga yang hadir di sana kita, jika belum memiliki ya langsung kita fasilitasi di sana untuk mendapatkan hal tersebut. Di sana juga kan ada narasumber dari Kanwil Hukum, jadi otomatis itu akan lebih cepat, seperti itu. Nah, itu banyak kita laksanakan. Kemudian di medsos juga, di Instagram dinas kita ataupun UPTD kita, itu sudah selalu kita dengungkan ke masalah ini. Jadi pentingnya mereka memiliki kepastian hukum dengan baik itu perizinan ataupun yang kekayaan intelektual yang perlu mereka urus agar mereka bisa lebih nyaman dan aman dalam berproduksi. Ya, Soekarno, literasi hukum ini bisa disosialisasikan ke seluruh kabupaten kota di Bali ini. Iya. Selalu kita adakan kok. Kemarin kita bergilir di beberapa kabupaten kota, bahkan kami pun juga saat program-program yang lain seperti pada saat turun ke desa, ada pasar rakyat, kemudian ada kita mendampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, itu juga kita sosialisasikan. Tidak mesti event khusus terkait hal tersebut. Tapi untuk event khusus memang untuk tahun ini ada di 2 kabupaten itu aja yang sementara, karena kemarin memang anggaran juga kan agak ini terbatas juga, ya seperti itu. Baik, mungkin bisa disosialisasikan lewat kemajuan sosial media seperti itu, mungkin Pak, seperti agar masyarakat khususnya pelaku UMKM ini bisa mengetahui secara jelas seperti itu. Mungkin seperti event saat ini, mungkin sekaligus saya juga mensosialisasikan bahwa Bapak Ibu para pelaku UMKM selain tidak hanya mengurus izin saja untuk usahanya dan lain-lain, tapi perlu juga Bapak Ibu pelaku UMKM itu memperoleh kepastian dari produk yang dibuat. Jadi jika Bapak Ibu memiliki keunikan tersendiri atau memang memerlukan, tapi kami yakin pasti perlu untuk merek dan lain-lain, jadi untuk membedakan dengan produk yang lain. Nah, ini diperlukan suatu untuk mengurus dari hak kekayaan intelektual tersebut. Jadi kan banyak mungkin produk seperti makanan A itu kan banyak jenis, tapi kan rasanya berbeda-beda. Nah, ini diperlukan pembedanya. Jadi merek itulah yang membedakan tersebut. Jadi ini tentu akan lebih menarik dari minat konsumen untuk membeli. Kemudian dari sisi keamanan tidak ditiru ataupun dijiplak. Nah, ini tentu akan lebih terjamin juga. Nah, ini kalau ini semua sudah dilengkapi, saya rasa Bapak Ibu pelaku UMKM bisa fokus konsen hanya bagaimana memproduksi atau meningkatkan kualitas produksinya. Nah, itu yang harus diketahui oleh para pelaku UMKM. Pak Tri, sekali lagi, apa kriteria para pelaku UMKM ini bisa naik kelas ini sendiri? Sekali lagi, Pak.
kriterianya satu, bisa dilihat memang dari omset atau aset. Semakin tinggi omset aset, mungkin bisa dikategorikan juga naik kelas. Kedua, mereka mampu beradaptasi terhadap kemajuan situasi dan kondisi. Dalam artian, sekarang kan tren pasar berubah. Dari dulu toko fisik, sekarang toko virtual, kemudian pola atau akses pemasarannya juga lebih banyak sekarang melibatkan secara online. Nah, jika mereka pelaku UMKM ini bisa tetap bertahan, bahkan tumbuh, bukan hanya bertahan ini, makanya mereka tumbuh, dan kemudian akses pasar yang mereka dapatkan juga semakin tinggi, nah itu kami kategorikan mereka sudah naik kelas. Jadi tidak hanya perubahan dari UKM mikro menjadi UKM menengah, kemudian besar, nah tidak seperti itu aja. Ya, Pak Kadis, tentunya ada harapan dari Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini sendiri terhadap UMKM Bali agar bisa naik kelas nih. Ya, harapan saya semoga para pelaku UMKM ini tidak merasa sendiri, dalam artian kami di pemerintah ada dan siap untuk mendampingi, dan kami juga memiliki keterbatasan, makanya kami juga mengharapkan UMKM tersebut juga aktif untuk baik itu mendatangi kami atau mengontak kami terkait dengan kebutuhan-kebutuhan para pelaku UMKM. Jadi kita harapkan pemerintah tersebut mendampingi pelaku UMKM dalam kemajuan, bagaimana cara mengatasi persaingan, bagaimana cara mengatasi kemajuan teknologi, kemudian bagaimana cara masuk ke akses pasar yang lebih luas, kemudian bagaimana cara mendapatkan akses bantuan permodalan. Itu yang kita harapkan sinergis dilakukan oleh pelaku UMKM dengan memanfaatkan atau melihat bahwa pemerintah itu sebagai bapak asuh ataupun sebagai bapak dari para pelaku UMKM yang memang memiliki kewajiban untuk mengusahakan agar pelaku UMKM tersebut bisa masuk ke ranah yang lebih luas dan lebih tinggi, atau dengan bisa dikategorikan sebagai UMKM yang sudah naik kelas. Ya, baik. Tidak berpatokan dengan omset dan aset, bisa tetap bertahan, bertumbuh, dan berkelanjutan. Itu yang harus dilakukan agar UMKM Bali bisa naik kelas. Terima kasih Pak Tri, saya Madi Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Santi. Om. Bapak, sukses Bapak.